Penerapan energi air sebagai sumber energi terbarukan. Energi air atau energi hidro adalah energi yang diperoleh dari gerakan air, baik itu aliran sungai, air terjun maupun pasang laut, yang diubah menjadi energi listrik. Energi ini termasuk sumber energi terbarukan karena merupakan siklus air alami yang berkelanjutan. Satu, Proses dasar dan prinsip kerja. Prinsip dasar energi air adalah memanfaatkan energi potensial ketinggian energi kinetik air. Satu, bendungan dan air tampung pada ketinggian tertentu menyimpan energi potensial yang besar. Dua, pipa pesan. Air dilepas melalui pipa menuju turbin. Energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Turbin. Energi kinetik air memutar bilah-bilah turbin. Turbin mengubah energi kinetik menjadi energi mekanik. Generator. Turbin terhubung ke generator yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Rumus daya listrik yang dilakukan secara sederhana berkaitan dengan debit air, densitas air, gravitasi, dan ketinggian jatuh air. Dua, klasifikasi pembangkit listrik tenaga air. Penerapan energi air diklasifikasikan berdasar kapasitas daya yang dihasilkan sebagai PLTA, skala besar, PLTM, mikro, dan NMA, Penerapan energi air hidro sebagai sumber energi terbarukan. Penerapan energi air sebagai sumber energi terutama melalui pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan skala kecil (PLTA MH) memberikan serangkaian manfaat penting yang mendukung ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. 1. Manfaat lingkungan berkelanjutan. Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), sumber energi bersih, minimalisasi limbah berbahaya, reliabilitas dan stabilitas tinggi, efisiensi tinggi, umur teknis panjang, penyimpanan energi. 3. Manfaat ekonomi dan sosial. Manfaat ganda. Irigasi, bendungan mengatur pasokan air yang stabil untuk pertanian, meningkatkan ketahanan pangan. Pengendalian banjir, bendungan berfungsi menampung kelebihan air selama musim hujan lebat, mengurangi risiko bencana banjir di hilir. Penyediaan air baku, waduk menjadi sumber cadangan air baku untuk kebutuhan domestik dan industri. Pariwisata, waduk untuk reservoir seringkali dikembangkan sebagai destinasi wisata dan rekreasi. Peningkatan elektrifikasi daerah terpencil, biaya operasional daerah, penciptaan lapangan kerja. Dan kelemahan penerapan energi air. Penerapan energi air adalah teknologi yang matang dan andal, tetapi seperti sumber energi lainnya, ia memiliki sisi positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan. 1. Keunggulan kelebihan energi air. Keunggulan bersih dan terbarukan, reliabilitas tinggi, efisiensi tinggi, multifungsi, manfaat ganda, umur operasi panjang, dan penyimpanan energi. Dan 2. Kelemahan dalam kurung tantangan energi air. Kelemahan, dampak lingkungan besar atau bendungan. Penjelasan, pembangunan bendungan skala besar dapat menyebabkan perubahan besar pada ekosistem sungai, menghambat migrasi ikan, dan menyebabkan gas metana dari biaya dan waktu pembangunan awal tinggi. Investasi modal awal sangat besar dan proses konstruksi PLTA skala besar membutuhkan waktu yang sangat lama, termasuk studi kelayakan yang mendalam, isu sosial atau pemindahan penduduk. Proyek PLTA seringkali memerlukan penggunaan area yang luas, yang mengakibatkan perlunya memindahkan relokasi komunitas lokal dan hilangnya warisan budaya atau lahan pertanian. Ketergantungan
pengendalian banjir, irigasi, dan penyediaan air baku. Memberikan nilai tambah sosial dan ekonomi yang signifikan di samping produksi. Ya, penerapan energi air terutama pada proyek skala besar tidak lepas dari kelemahan dan tantangan tersebut. Tantangan utama meliputi biaya investasi awal yang sangat tinggi dan perhitungan signifikan serta isu yang terkait pemindahan penduduk. Selain itu, kinerja PLTA sangat rentan terhadap variasi iklim seperti kekeringan. Ini dari gambar PLTH Liga Hydro. Terus yang kedua